Di seluruh dunia hari ini tanggal 17 Oktober juga merupakan pembukaan Sinode Universal dalam 2 tahun 2021-2023, di mana umat Katolik di seluruh dunia diajak untuk berpartisipasi dalam persiapan sinode itu. Untuk gereja sinodal bertujuan partisipasi dan misi. Paus Fransiskus meminta agar suara umat dapat didengarkan dan diperhatikan agar gereja semakin merupakan suatu umat yang semakin setia pada panggilan Kristus. Hari ini kita mendengar keterangan Injil Yohanes dan Yakobus mengajukan suatu permintaan kepada Yesus. Tapi permintaan yang tidak pada tempatnya. Mereka minta agar bisa duduk sebelah kiri dan kanan Yesus. Yesus mengatakan bahwa itu bukan cara yang tepat, tapi sebaliknya siapa yang mau menjadi terbesar harus menjadi pelayan bagi semua. Itulah panggilan kita menjadi pelayan bagi sesama. Maka karena kita seringkali menginginkan tempat yang lebih tinggi, menginginkan dihormati, dihargai, maka marilah kita menyadari bahwa kita perlu lebih rendah hati dan mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita. Tuhan, Engkau melayani umat manusia, Engkau mengajar kami agar rendah hati dan mau melayani sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, Engkau memberi teladan bagaimana hidup sebagai saudara satu sama yang lain. Engkau mengajak kami agar hidup adil dan setia kawan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau memberi hidup-Mu bagi sebuah orang. Ajarilah kami agar dapat memberi dengan gembira. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan bersediakan. Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Bapa, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa. Kasihilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah maha tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Putra-Mu telah rela menanggung kesalahan kami dan menderita demi keselamatan semua orang. Semoga Ia senantiasa menjiwai kami sehingga kami pun bersedia saling membantu untuk membangun beban hidup kami masing-masing. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah pada segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berkehendak menemukan hambanya dengan kesakitan, tetapi apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai kurban, silih Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena Dia. Sesudah kesusahan jiwanya, Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, Hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kesejahteraan mereka Dia beri. Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaannya. Ia senang pada keadilan dan bumi penuh dengan kesetiaannya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dan dari maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita
Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah
Saudara sekalian, kita semua tahu dan yakin bahwa Injil, nilai-nilai Injil menjadi tantangan bagi nilai-nilai duniawi dan segala kelemahan dan dosanya. Injil menantang dunia agar berubah, agar menjadi lebih baik. Itu kita yakin. Tapi juga harus menyadari bahwa Injil menantang juga nilai-nilai gereja. Menantang gereja sebagai institusi. Meskipun dikatakan gereja paling kudus, namun dalam kenyataan, dalam sejarah gereja banyak dosa yang besar. Beberapa hari yang lalu dirayakan, saya lupa itu dari 400-600 tahun, masuknya Spanyol ke Amerika. Dengan membawa kebudayaan dan Injil ke situ kepada orang-orang yang dikatakan primitif, yang bisa bersikap, bisa berbudayaan. Dengan alasan seperti itu, dengan membawa banner gereja itu, orang-orang itu dimusnahkan, digeser, dibunuh, banyak haknya dirampas, tanahnya dirampas, mereka dipaksa menerima kebudayaan Eropa pada waktu itu. Jadi penjajah itu tidak sama sekali tidak menghiraukan kepentingan dan hak-hak manusia bangsa yang memiliki itu sejak awal. Banyak hal dalam Eropa, antara lain dari pihak gereja yang mau memaksakan kemauannya kepada orang-orang yang tidak setuju dengan mereka. 2 minggu lalu juga di Prancis dikeluarkan atau diumumkan hasil penelitian dalam gereja Katolik Prancis tentang pelecehan seksual yang diadakan dalam gereja oleh para romo kepada anak-anak, dan ditemukan bahwa ada lebih dari 200.000 anak dalam kurun waktu 50 tahun yang menjadi korban seksual dari beberapa pastor yang seharusnya melindungi anak. Dan bukan hanya beberapa orang, tapi juga beberapa pembina tradisi dan sebagainya yang ikut melecehkan anak-anak. Jadi diperkirakan ada paling besar 300.000 anak-anak yang menjadi korban dari sekitar 5 dan 3 ribuan pastor dan orang dewasa yang melecehkan. Itu dosa yang luar biasa besar dari gereja. Dan hal hasil itu ditemukan di Prancis dan di beberapa negara lain juga beberapa tahun yang lalu ditemukan hal-hal serupa. Maka ya itu memang terjadi karena gereja itu adalah yang tidak kita support, yang orang terbatas, punya banyak kelemahan dan perlu berdoa. Meskipun gereja itu merupakan suatu umat yang mau mengikuti Kristus, tapi dalam kenyataan pengikut-pengikutnya itu penuh kelemahan dan dosa.
Yesus mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ini yang seringkali kita lupakan. Kita ingin jadi yang terbuka, ingin dihormati, ingin diakui. Sampai para orang-orang yang cukup di kantung-kantung diagungkan, ditempatkan di panggung, dipanggil Monsinyur artinya Tuhanku. Nah, padahal yang menjadi pemimpin, yang menjadi pembina harusnya menjadi pelayan. Barang siapa ini yang menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Yesus mengajak para muridnya yang ingin juga mendapatkan tempat yang terkemuka. Sampai ke 10 murid yang lain menjadi marah karena mungkin mereka juga ingin mendapatkan tempat yang terkemuka. Yesus mengajak kita agar untuk menjadi muridnya, untuk mengikutinya, berarti kita saling mengasihi dan saling melayani. Tidak ada jalan lain. Kalau mencari hormat sendiri, kalau mencari harga diri sendiri, ini sebenarnya sudah salah arah, sudah menyimpang dari jalan kita sebagai murid Kristus. Yesus sendiri memberi jalan, memberi contoh, mengasihi semua orang yang datang kepadanya, yang membawa kesusahan dan penderitaan mereka. Yesus dekat dengan siapa saja, yang besar maupun yang kecil, tapi terutama yang kecil, mereka yang membutuhkan pertolongan. Yesus rela memberikan nyawanya bagi semua orang, berkorban agar kami dapat hidup. Maka kalau kita mau mengikuti Kristus, tidak ada jalan lain daripada mau melayani, mau menjadi hamba bagi orang lain, bagi sesama, mau membantu mereka dengan apa yang kita miliki, waktu, harta, pengertian, perhatian, menjadikan orang lain sebagai saudara bagi kita, bagaimana Yesus memperlakukan kita semua sebagai saudara bagi satu bagi yang lain. Semoga kita dapat menjadi pelayan dan hamba satu sama lain, bagaimana Yesus sendiri telah melakukannya terhadap kita semua. Aku bertanya akan Allah.
datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi banyak orang. Mari kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa kita. Bagi si Paulus, para musuh dan para imam, ya Bapa, semoga si Paulus, para musuh dan para imam selalu sadar bahwa tugas mereka dalam gereja adalah pelayanan dengan rendah hati. Marilah kita mohon. Bagi para pemuda kaum muda, ya Bapa, dampingilah para pemuda kaum muda agar mampu membangkitkan daya-daya terindah kaum muda untuk pelayanan dan pengorbanan. Marilah kita bagi yang sakit merana, ya Bapa, berkatilah karya kasih para perawat, orang yang sakit merana, dan alih mereka kesabaran. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami dapat menemukan kekuatan kami yang kami perlukan untuk hidup dengan penuh harapan. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan pada putramu Yesus yang telah merendahkan diri untuk melayani kami. Anugerailah kami semangat pelayanan yang rendah hati dan kabulkanlah doa-doa kami dengan nama Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan dan piala keselamatan. Terpujilah Allah semesta alam. Berdoalah saudara sekalian supaya persembahan seluruh gereja ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari dunia Tuhan dan selamat kita secara Tuhan Amin. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan kenangan atas putramu yang telah rela menderita dan wafat di salib demi keselamatan kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membaharui manusia yang lama. Dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terpujilah yang datang bersama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kudusan Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan roti itu lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu kami wartakan, kebangkitanmu kami biarkan hingga Engkau datang. Sambil merayakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, administrator apostolik kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah hamba-hamba-Mu yang hari ini kami doakan, Bapak Stanislaus Semang, Ibu Maria Margareta Semira,
Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan para saudara dan saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Parawan Maria Bunda Allah, Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bersatu dalam Roh Kudus, marilah kita berdoa. Bapa kami yang Ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan Dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, panjang segala masa. Amin. damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Anak domba Allah yang telah bersedia anak domba Allah yang telah bersedia anak domba Allah yang telah bersedia juga kepada Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memperkenankan kami mengambil bagian dalam kurban putra-Mu ini. Semoga kami juga dapat mengambil bagian dalam semangat pengorbanannya untuk kami terapkan pada tugas dan pelayanan kepada sesama. Dengan pengenalan Kristus Tuhan kami. Amin. Bisa berikutnya seperti biasa 2 minggu lagi. Tiga minggu lagi karena ada minggu kelima. Jadi tetap minggu pertama bulan
Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara sekalian diberkati oleh Anak yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menjadi pelayan satu sama lain dan menghayati cinta kasih Tuhan. Syukur pada Allah.